Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar ukuran pemusatan data kelompok. Nah, jadi kemarin kan kita udah tahu ya, ukuran pemusatan data tunggal itu ada 3 yang akan kita bahas, yaitu rataan hitung atau MEN, median, dan modus. Hari ini kita juga akan bahas yang sama, cuma bedanya ini adalah data kelompok. Nah, di contoh soal pertama, ini soal sama ya untuk semuanya, rata-rata hitung, modus, dan median juga sama soalnya ini. Nah, gimana sih cara mencari rataan hitung? Pertama-tama kita cari dulu rataan hitungnya ya. Jadi sama seperti yang tunggal, intinya adalah menjumlahkan semua data dibagi banyaknya data tersebut. Tapi karena data ini sudah dibuat jadi data distribusi frekuensi, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, sini Ibu akan mencoba menjelaskannya dengan menggunakan Excel, bantuan Excel ya untuk menghitungnya. Nah, jadi untuk mencari rataan hitung ada 3 metode. Yang pertama dengan cara biasa, yang kedua nanti simbangan rata-rata, yang ketiga dengan cara coding. Nah, sekarang Ibu akan coba dengan cara biasa dulu ya. Oke, kalian nanti silakan dibuka Microsoft Excel-nya dan ketik masing-masing ini dan tabelnya ya. Sekarang kita akan cari dulu XI. Apa tuh XI? XI itu adalah, sini saya jelasin dulu ya. Jadi XI itu apa sih? XI itu ya, XI itu adalah nilai tengah di sini. Nilai tengah dari masing-masing ya, dari masing-masing kelompok kelompok nilai ya. Ini kan kelompoknya 60, 61, 62 ya kan. Ini kelompoknya 63, 64, 65. Ini kelompoknya 66, 67, 68. Ini kelompoknya 69, 70, 71. Ini kelompoknya 72, 73, 74 ya. Jadi masing-masing ini punya 3 anggota. Nah, jadi nilai tengahnya berapa? Jadi nilai tengahnya kalau kita jabarin tadi 60, 61, 62. Oh, udah jelas nilai tengahnya adalah 61. Kita ketik di sini. Ya. Ini saya ketik. Sini ya. Oke, dulu ya. Ini kita ketik 61 ya, titik tengahnya. Nah, begitupun ini, berarti ini adalah 63, 64, 65, berarti titik tengahnya adalah 64. Ya, ini saya bikin tengah dulu. Nah, ini berarti titik tengahnya berapa? Berarti 67. Ini titik tengahnya adalah 70. Yang ini titik tengahnya 73. Oke? Ada cara yang lain nggak mencari titik tengah? Ada ya, ada cara yang lain. Cara yang lainnya yaitu cara yang lainnya bisa juga kamu tambahkan yang ujung kiri dan ujung kanan ya, terus kamu bagi 2 gitu. Ini kan 122 dibagi 2 berarti 61, sama ya, boleh seperti itu juga ya. Oke, XI sudah dapat. Berikutnya kita akan cari XI dikali FI. Ini adalah XI dikali FI. XI nya mana? Ini yang tadi. FI nya mana? Ini adalah FI ya. Sini adalah FI, saya ganti deh FI biar tahu. Oke, kita kali biasa 5 dikali 61. Nah, I sama dengan ini, kita tinggal blok aja ya 5-nya. Terus kali yang seperti ini tuh di angka 8 ya, shift 8. Terus kita blok juga yang ini. Kalau kita mau mengerjakannya manual berarti 5 dikali 61 gitu ya. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya ini. Kalau kita ngerjain di Excel lebih mudah sebenarnya ya. Ini tinggal kita tarik aja. Tariknya harus posisinya plus hitam seperti ini ya. Tarik sampai bawah. Oke, masing-masing sudah sesuai ya. Itu ya. B2 kali C2, B3 kali C3, B4, B5, B6. Oke, sudah sesuai porsinya masing-masing. Oke, berikutnya, oh iya, kan menjumlahkan semua data dibagi banyaknya data. Banyaknya data berapa? Banyaknya data adalah FI. Berarti ini adalah
sigma F atau tadi sebagai N untuk posisi yang di bawah ya kan. Ini sama dengan cara mencari penjumlahan dari atas ke bawah gimana? Caranya adalah sum, buka kurung, kita blok ini dari sini sampai sini. Atau kalau nggak mau di blok, berarti kamu ketik B2.2 B6, tutup kurung, enter. Nah itu hasilnya keluar, 100. Banyaknya data ada 100 atau sigma F-nya ada 100. Nah, kalau ini adalah jumlah semua data. Berapa jumlah semua data? Sama kayak tadi aja, sama dengan sum. Kalau kamu mau langsung D2.2 D6 juga boleh, atau mau gini juga boleh ya. Salah ya kalau kita nggak pakai kurung, jangan lupa pakai kurung. Nah, itu ya. Tutup kurung lagi. Oke, hasilnya ini ya. Berarti bagaimana hasilnya rata-ratanya? Yaitu tadi banyaknya data dibagi jumlah data jadi bagaimana untuk mencari datanya, yaitu jumlah semua datanya dibagi banyak data yang ada. Oke, sini saya akan tulis di sampingnya ya. Oke, berarti apa simbolnya rata-rata X bar? X bar sama dengan sigma XI FI. Sigma XI FI mana ini? Ini adalah sigma, menandakan jumlah ya. Dibagi sigma dari FI. Sigma FI mana ini? Ini sigma jumlah, sama dengan 6745 dibagi 100. Ini mah nggak usah pakai kalkulator ya, udah langsung aja komanya, berarti belakang koma 2 ini 67,45 itu rata-ratanya untuk menggunakan cara biasa. Boleh juga kita tulis di sini rataan hitung sama dengan harus pakai petik ini. Sama dengan nah, sama dengannya berarti kamu blok ini dibagi ini, enter. Nah, hasilnya sama kan ya. Berikutnya kita coba pakai cara simbangan rata-rata, mencari rata-rata ya. Gimana caranya sih? Sama kayak tadi, kita harus cari dulu XI-nya. XI-nya sama ya, yaitu 61 di sini 64 juga, di sini 67, di sini 70, ini 73. Oke, sekarang itu A itu adalah perumpamaan rata-rata yang mau kamu anggap sebagai rata-rata. Tadi kita udah lihat di cara biasa rata-rata itu 67 ya. Berarti kita ambil aja di sini 68 ya, biar tidak terlalu dekat ya. Berarti kan 68 kan melebihi dari rata-rata yang seharusnya ya. Berarti itu nanti biasanya F kali D-nya itu adalah hasilnya negatif karena melebihi ya. Nanti kita lihat. Nah, sekarang D. Kita cari D itu XI dikurangi A. Berarti sama dengan ini kita blok XI-nya dikurangi A. A-nya kan ini ya 68. Nah, karena A-nya cuma 1, berarti jangan lupa di sini di D-nya kita pakai tanda dolar ya. Dolar itu shift 4 ya. Di antara D-nya kita pakai dolar. Harus supaya tidak bergerak angka 68-nya. Oke, ini berikutnya kita tarik aja. Nah, dapat hasilnya ini ya. Oke, dapat hasilnya ini. Nah, berikutnya F kali D. F kali D ini F ya. Ganti dulu huruf besar biar nggak bingung. Ini F. F kali D. F-nya ini kan, D-nya juga ini ada di sini ya. Semuanya ada. Oke, langsung kita enter. Kita tarik. Tariknya harus pas plusnya seperti ini. Kalau ini nggak bisa, harus plusnya ini ya. Plusnya hitam gini. Nah, tariklah baru kita sum, jumlahkan ya, sama dengan sum, buka kurung, blok lagi dari sini sampai sini.
enter. Nah, negatif kan sesuai dengan perkiraan saya, karena tadi kita udah tahu nilai rata-ratanya, kecuali kalau kita belum tahu ya, kita belum bisa membandingkan. Karena kita sudah tahu tadi rata-ratanya di hitungan itu ketahuan. Ini saya bikin tengah aja ya biar rapi. Oke, ini adalah hasilnya, belum hasilnya ya. Nah, sekarang kita mau cari rata-rata. Gimana sih cara mencari rata-ratanya? Aduh, gimana ya gitu kan. Tadi beda banget sama yang ini kan. Ini tinggal ini bagi ini selesai udah. Nah, ini karena kita memperumpamakan rata-ratanya adalah 68, terus gimana sih caranya? Nah, caranya gampang banget. Yaitu oke, jadi mencari rata-ratanya di sini ya. X bar itu sama dengan A yang tadi 68 ya, bagi hasil dari F kali D dibagi sigma F. Oke, A nya berapa? 68 ditambah FD nya min 55 ya, dibagi 100 sama dengan, nah ini berapa nih? Min 0,55 ya. Nah, hasilnya adalah 67,45. Sama kan hasilnya? Kayak yang ini biasa. Sama ya. Oke, gitu. Jadi memang pakai cara apapun hasilnya sama, nggak mungkin beda. Kalau salah berarti yang salah yang menghitungnya gitu ya. Jadi inilah hasilnya. Gimana cara nanti mau hitung di tabel sini? Pakai cara Excel. Saya tulis di sini deh ya. Berarti rataan hitung sama dengan rataan hitung sama dengan, harus pakai ini petik ya kalau biar tidak bekerja, karena kalau pakai sama dengan itu udah otomatis function dia, fungsi. Rataan hitung sama dengan, saya tulis sama dengannya, deketin. Kita mau ngitung apa tadi? A sama dengan, mau jumlah dulu atau langsung bagi? Serah, mau A dulu boleh. Oh ini ditambah, buka kurung jangan lupa, ini dibagi ini kurung. Nah, hasilnya ya kan sama. Oke, itu dengan cara simbang rata-rata. Sekarang dengan cara coding. Wah, cara coding lebih gampang lagi. Saya suka nih pakai cara coding, paling seneng. Oke, cara coding, caranya ini juga aduh gampang banget menurut saya. XI nya sama, udah jelas ya. Ini kita tulis dulu, tulis ulang atau copy yang tadi boleh. Ini 61 ya kan, 64, 67, 70, 73. Nah, kalau kalian teliti ya, kita lihat ini selalu perbandingannya 3 ya, selisihnya 3 ya, karena memang setiap anggota ini isinya 3, 60, 61, 62, 3 gitu. Jadi makanya ini juga selisihnya 3. Ini juga sama, kita rapin dulu lah, tadi kita udah tahu ya. Sum, tarik dari sini ke sini, kurung, nah, ini 100 sumnya ya. Oke, sekarang A, sama kayak tadi, A itu adalah rata-rata sementara yang kita anggap itu rata-rata, terserah. Oh, ini banyakan angka di sini nih, saya mau rata-rata di sini, boleh gitu kan. Terus saya mau rata-ratanya kayaknya 70 deh, boleh. Sekarang kita mau coba ambil rata-ratanya 65 ya. Oke kan, gak jauh tuh ya. Terus gimana? Ya udah, biar aja 65. Boleh nggak 65? Nggak boleh ya, sorry. Jadi bolehnya itu antara 61, 64, 67, 70, 73, terserah mau yang mana. Oke, berarti 64 dong, bukan 65. Nah, sekarang rata-rata sementara kita anggap 64. Berarti yang posisi 64 itu kita anggap dia adalah 0, posisi titik tengah, ya kan? Jadi kita anggap 64 itu, ini kan 64 ya, posisinya adalah 0. Nah, setelah 64, 67 itu kan di atasnya, berarti posisinya adalah angka 1. Ini yang kedua, ini angka 3. Sedangkan yang sebelumnya 64 itu kita tulis min 1. Tuh, kodenya di situ.
kodenya di situ, codingnya di situ. Jadi kalau kita mengambil rata-rata sementara 4, berarti 64 sebagai 0, sebelumnya jadi minus 1, minus 2 dan seterusnya, setelahnya ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang kita akan kalikan F dikali U. F itu yang mana? Ini F. Saya ganti lagi F. Oke, sama dengan ini dikali ini, enter. Karena ini semuanya ada ya, kiri kanan. Saya tarik aja nih, tariknya harus plus hitam kayak gini. Tarik, ya keluar ini. Kita cari dulu sumnya, sama dengan sum. Ini tarik lagi, tutup, enter. Oke. Nah, cara menghitung rata-rata gimana? Cara menghitung rata-rata mirip kayak tadi simbang rata-rata, ya. Caranya mirip sekali. Beti-beti lah, beda tipis. Oke, di sini saya akan tuliskan X bar. X bar itu rata-rata ya, jangan bingung lagi X bar apa sih, bisa nih X bar. X bar itu rata-rata. Oke, tadi kita nganggep A sama kayak tadi A, ya kan? Nah, A plus sigma F kali U dibagi sigma F. Nah, terakhir dikali C. Apa sih C itu? Oh, C belum ketahuan ya. C itu di sini. Oke, terusnya ya. C itu sama dengan panjang interval. Panjang interval, bukan banyaknya kelas ya, tapi panjang interval. Ini kan banyaknya kelas ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau panjang interval yang tadi barusan kita bahas ya, panjang intervalnya itu dari 61 sampai 62. Ada berapa bilangannya? 60, 61, 62. Oh, berarti C-nya adalah 3. Oke, gitu ya. C-nya 3. Oh, berarti ngitungnya gimana? Ngitungnya berarti 64 ditambah 115 dibagi 100 dikali 3. Nah, hasilnya berapa gitu ya? Hasilnya sekian. Oke, kita hitung aja dulu sini ya. Sama dengan 64 ditambah 115 dikali 3 berapa? 345 dibagi 100. Udah jelas nih hasilnya adalah 64 ditambah 3,45. Wah, udah tambah ketahuan nih, hasilnya adalah 67,45, ya kan? Sama dong hasilnya kayak sebelumnya ya. Sama kan? Tuh, pasti sama. Kalau salah, ada yang salah yang saat kamu menghitung. Jadi saya tambahin deh C ya, biar nggak bingung. C-nya itu adalah tadi kita dapat adalah 3 ya. Nah, sekarang saya akan tulis di sini, ngitung pakai Excel, rataan hitung. Sama dengan, wah langsung keluar itu nih ya, gara-gara ngopi dari, oh ini harus pakai ini ya, kalau ngantar ke ini apa, dianggap sedang menghitung. Rataan hitung sama dengan, sini saya hasilnya ya, hasilnya berapa? Hasilnya adalah sama dengan A nya adalah ini ditambah buka kurung ini dibagi ini, tutup kurung, dikali 3. Nah, kalau hasilnya tidak seperti ini berarti kamu ada yang salah nih. Nah, kalau Excel tuh bekerjanya pemikirannya sudah sesuai dengan matematis ya. Jadi antara bagi dan kali, duluan mana ya? Duluan dibagi baru dikali. Kalau dia dengan tambah nggak mungkin, jadi nggak mungkin D2 tambah hasil bagi ini dulu, pasti si kali dengan yang kurung ini. Itu udah otomatis ya, makanya kalau ngerjain di Excel enak nih. Jadi hasilnya ini ya, sama dong, sama semua ya kan. Pokoknya seru deh kalau ngerjain di Excel. Nah, jadi bagaimana? Mau pakai yang mana? Nah, kalau saya senangnya pakai coding. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana, itu pilihan kalian sendiri ya. Jadi kita sudah tahu di sini hasilnya adalah berapa? 67,45 ya. Gunakan rumusnya terserah mau pakai yang mana. Tapi kalau rumus umumnya tadi X bar sama dengan
XI dikali FI dibagi sigma FI. Ini rumusnya, oke?